Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asmi Yusuf dengan NPM 2321010089. Di sini saya mengerjakan tugas video mata kuliah HPI yang membahas tentang bab 8 sampai bab 13. Di sini saya ingin menjelaskan tentang bab 8 yang berjudul penyeludupan hukum atau penghindaraan pelaksanaan hukum. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, istilah dan pengertian penyeludupan hukum. Menurut saya, tindakan sengaja mengubah keadaan atau hubungan hukum untuk menghindari berlakunya hukum tertentu. Yang kedua, tujuan penyeludupan hukum adalah tujuannya memperoleh keuntungan atau menghindari kewajiban hukum. Yang ketiga, akibat penyeludupan hukum, yaitu akibatnya perbuatan tersebut dapat dianggap tidak sah atau tidak diakui oleh pengadilan. Lanjut bab 9 selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan tentang bab 9 yang berjudul hukum yang berlaku dalam kontrak dengan internasional. Di sini saya simpulkan dibagi menjadi 6. Yang pertama, pengertian. Pengertiannya adalah menurut saya menentukan hukum negara mana yang dipakai oleh kontrak internasional. Yang kedua, pilihan hukum. Pilihan hukum menurut saya para pihak bebas memilih hukum yang berlaku. Yang ketiga, pilihan hukum dengan lex marotaria. Menurut saya lex Romania adalah prinsip hukum dengan internasional. Yang keempat, pilihan hukum dengan lex loci kontrak struktur. Menurut saya lex loci kontrak struktur adalah hukum tempat kontrak dibuat. Yang kelima, Mailbox Theory adalah Mailbox Theory kontrak lahir saat penerima penawaran dikirim. Yang keenam, lex suci solusionis adalah lex suci solusionis hukum dapat kontrak dilaksanakan. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang materi bab 10 yang berjudul perbuatan melawan hukum dalam HPI. Yang pertama, perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Yang kedua, teori yang digunakan untuk menentukan hukum yang berlaku. Yang ketiga, hukum dapat dilakukan. Yang keempat, hukum dapat akibat kerugian terjadi. Yang kelima, dalam HPI digunakan asas-asas untuk menentukan status badan hukum dan tanggung jawab pelaku. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang bab 11 yang berjudul asas-asas HPI tentang hukum benda dan keluarga. Hukum benda adalah mengatur hak atas benda bergerak maupun tidak bergerak. Berlaku asas lak recitea, yaitu hukum tempat benda berada. Yang ketiga, meliputi klasifikasi benda, status benda, dan lembaga jaminan. Selanjutnya, hukum keluarga adalah mengatur perkawinan, perceraian, hubungan orang tua dan anak, serta warisan. Yang kedua, mengatur asas kewarganegaraan atau domisi untuk menentukan hukum yang berlaku. Selanjutnya bab 12 membahas tentang yuridiksi, pengadilan, dan arbitrase. Yang pertama, yuridiksi adalah kewarganegaraan, pengadilan memeriksa dan mengadili perkara. Yang kedua, terjadi yuridiksi absolut dan relatif. Yang ketiga, para pihak dapat memilih forum penyelesaian sengketa. Yang keempat, arbitrase menjadi alternatif menyelesaikan sengketa bisnis internasional yang lebih cepat dan fleksibel. Selanjutnya bab 13 yang membahas tentang pemakaian hukum asing. Yang pertama, pengadilan dapat menerapkan hukum asing jika ditunjuk oleh kaidah HPI. Yang kedua, putusan pengadilan asing dapat diakui dengan syarat tertentu. Yang ketiga,
putusan arbitrase asing dapat diakui dan dilakukan di Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.